Oke guys, ketemu lagi sama Miliarder Boy. Jadi hari ini aku kok ada di Novotel Surabaya Samator ya. Ya. Jadi ada kepentingan pribadi. Jadi aku di sini habis dari gereja, terus habis itu aku meluncur ke hotel ini karena memang habis aku lihat aset data, beberapa data di Surabaya ya. Aku melihat lokasi, cek lokasi, terus juga ada yang cocok nggak gitu. Dan aku juga setelah itu kurang lebih aku ke gereja tadi jam 9, selesai itu jam 11, jam 12, terus habis itu aku cek lokasi beberapa aset yang aku akan cek. Selanjutnya sekarang aku habis meeting nih, barusan selesai meeting ya. Barusan selesai meeting, aku meeting sama beberapa klien ya. Itu private coach, teman-teman. Jadi aku ada orang yang bilang kan aku buat workshop gitu ya, workshop tentang Miliarder Boy gitu. Terus ada beberapa orang tuh yang nggak mau kelihatan personalnya gitu. Ada memang ada beberapa orang kaya yang memang silent gitu. Mereka memilih private coach. Nah dari situ mereka pengen belajar. Mereka ini udah kaya gitu ya. Udah kaya, udah sukses. Ya mungkin di bisnis retail ya, bukan di investasi. Mereka rela bayar jutaan loh guys. Jadi sama aku nih bayar jutaan, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa saya bayar mahal, tapi saya tahu ilmunya dan mungkin saya bisa konsultasi terus sama masnya gitu. Jadi memang sama aku tuh setahun memang bebas konsultasi ya. Nah, itu udah ada paketannya. Kalau private coach segini, kalau yang workshop segini, kalau yang webinar segini, ini aku kasih tahu harga-harganya. Terus dia bilang nggak apa-apa saya bayar mahal, tapi saya coba tolong eh, apa namanya tolong diarahkan gimana caranya supaya berinvestasi yang benar di properti seperti itu. Jadi mereka mereka tahu. Kadang kan mereka kan ini bukan bisnisnya dia, dan ini kan mungkin buat mereka ini baru awam lah ya, ada beberapa yang nggak tahu ya. Dia minta tolong legalnya gimana, terus caranya yang benar gimana, yang aman gimana. Terus akhirnya dia minta minta didampingi terus selama setahun dari nol sampai hingga dapat aset, terus dia beli gitu ya. Dia beli cash-cashan, dia nggak apa-apa, dia siapkan dana 500 sampai 1 miliar. Nanti dari situ aku dikasih saham. Jadi aku malah justru dikasih saham dari penjualan. Misalnya contoh, kalau misalnya berhasil dari beli dan jual, aku mungkin dapat 10 sampai 20% dari nilai transaksi tersebut. Jadi kalau keuntungan bersihnya dari dia beli aset 1 M ya, beli harga 1 M, terus belinya 500 juta, terus laku misalnya contoh 800 juta. Dari 800 juta kan ke mungkin bayar pajak dan lain-lain, sisanya 250 mungkin 10%-nya 25 juta guys. Kurang lebih segitu ya. Itu udah dapat sahamnya sendiri, itu 25 sampai 50 juta itu milik aku. Jadi kayak gitu. Selain dia mau belajar sama aku punya peluang loh untuk bisa mendapatkan profit lagi dari pekerjaan yang itu guys. Jadi seperti itu ya. Jadi dia tuh aku curhat sedikit ya. Jadi dia tuh tadi ada beberapa yang nanya, bang caranya gimana dari awal. Tadi konsultasi, Pak ini ada beberapa datanya orangnya nggak mau kasih tahu nih, misalnya contoh nggak mau kasih tahu data lengkapnya. Terus misalnya ini harganya, cara nilainya gimana, properti ini nilainya gimana gitu ya. Ini NJOP-nya tinggi apa rendah? Ada beberapa NJOP yang ketinggian, ada yang kerendahan. Terus cara untuk transaksi yang benar gimana? Kalau transaksi posisinya di bank gimana? Kalau cash gimana? Jadi semuanya, kalau teori mungkin teman-teman bisa cari di YouTube ya, tapi kalau secara praktek itu berbeda banget ya. Dari situlah dia private itu ada 2 orang tadi ya kan, ada 2 orang. Jadi sebenarnya bisnisnya kita ini, sebenarnya bisnisnya teman-teman, ketika teman-teman ikutin workshopnya Miliarder Boy, teman-teman mungkin dari nol nggak bisa sampai bisa ya, bisa ngerti dan berhasil menerapkannya. Teman-teman yang pertama dapat ilmu loh ya, dapat ilmu. Yang kedua, ilmunya itu teman-teman bisa pakai untuk orang tuh konsultasi ke lu, malah orang tuh invest ke lu loh. Serius. Jadi ilmu dari workshopnya aku, teman-teman kalau udah benar-benar lihai tahu gitu ya, orang-orang yang datang loh ya, orang lain itu datang ke kamu terus minta menawarkan diri, saya punya modal nih bang, kira-kira mau invest properti itu yang murah tuh gimana, nanti kita bagi hasil aja, seperti itu. Entah itu komisinya dapat, jadi komisi udah pasti dapat kalau aku yang jual dapat. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang jual atau marketing ya, kita lempar lah, biasanya kita lempar ke marketing. Kalau dari marketing itu dapat komisi, aku posisi juga dapat gitu. Jadi lu nggak bakalan lu tahu ilmu gua itu nggak bakalan nyesel
ya. Selain juga lu juga bisa beli properti sendiri, misalnya contoh lu nggak punya modal nih tapi lu pengen kredit KPR, gimana caranya supaya ambil kredit tapi nggak perlu pakai DP. Kadang tuh ada lebihan itu buat bisa buat balik nama dan lain-lain lah, bisa dapat cashbackan lah bahasanya ya. Itu kalau misalnya teman-teman mau beli sendiri, terus teman-teman udah punya konsepnya nih, udah tahu nih ilmu-ilmu gua dari dasar sampai akhir dan benar-benar sudah mendalami ya kurang lebih 1 tahun gitu ya, dan belajar terus gitu ya, karena gua belajar 1 tahun 2 tahun udah pasti bisa, terus gua praktekin langsung. Teman-teman ketika nanti gue ajarin caranya buat konten, terus gue ajarin caranya buat presentasi gimana, itu gue ajarin semua sampai teman-teman dapat ilmunya, malah orang yang datang pengen invest ke lu gitu, orang pada pengen ke invest. Jadi setelah gue ngerasain ilmu yang gue dapetin 7 tahun lalu sampai sekarang, itu duit yang datang ke gue guys ya. Jadi gue nggak bingung cari duit. Jadi ketika gue tahu ilmunya, orang datang, bro ini gimana caranya, konsultasi lagi. Murid-murid gue sampai sekarang ada yang di Medan, jadi murid-muridku ada yang di Medan, Kalimantan, ada yang di Bali, ya, ada di Jakarta, ada yang di Tangerang, segala macam ada guys, ya semua tempat ada. Kadang mereka cuma konsultasi, bang ini gimana bang, solusinya gimana, gitu. Ya cukup masuk ke grup VIP. Ya, ada beberapa grup ya, sebenarnya ada yang grup VIP, VVIP. Kalau VVIP memang agak mahal, tapi di situ memang private banget. Ada beberapa investorku yang lama juga orangnya nggak mau ketemu orang lain, jadi memang private banget. Kadang kita yang harus jemput bola ke rumahnya, kita antar sertifikat ke rumahnya, kadang kita jemputin gitu ya. Memang ada private ya, khusus yang VVIP memang, tapi duitnya udah di atas 1 miliaran. Kalau yang dari VIP itu paling 500 juta ke bawah. Tapi pada intinya gini teman-teman, ya pada intinya gini teman-teman, aku lebih memilih personal brandingku tuh yang high gitu. Contoh misalnya aku kasih tips ya, aku cari tempat yang memang benar-benar bagus, seperti Novotel ini kan cukup bagus, mewah gitu, dan harganya juga nggak mahal-mahal kok. Kalau minum paling ya normal lah kayak di Starbucks 30 sampai 50 ribu. Tapi teman-teman dapat momennya, teman-teman dapat suasana meetingnya nggak terlalu ribut banget. Daripada lu meeting bayar mahal, bayar tempat, ya teman-teman bisa ke hotel, ya kan. Di sini kan banyak hotel-hotel yang menyiapkan ada restorannya, ya kan, dan juga nggak mahal-mahal banget ya. Jadi untuk personal branding juga nggak terlalu mahal-mahal banget. Daripada teman-teman ngajak investor atau klien itu ke tempat-tempat ya kayak warkop, terus kayak kafe-kafe biasa, itu kayaknya masih kurang worth it ya. Ya, aku menyarankan buat teman-teman berani bayar mahal sedikit untuk tempat meeting atau tempat diskusi ya, karena orang-orang kaya itu kepengennya nggak mau kelihatan orang lain ya. Ya, aku balik lagi. Jadi kalau misalnya yang benar-benar kaya itu nggak bakalan mau mukanya tuh terekspos. Ya, jadi selama ini aku nggak mau ekspos investorku yang gede-gede, ya partnerku yang gede-gede, karena memang dia nggak mau diekspos. Ya, terus juga aku ngajak mereka ke sini karena memang private banget dan jarang banget orang tuh yang riwa-riwi di sini. Ya, jadi itu aja sih rahasianya, sih nggak ada rahasia paling besar ya. Cuman belajar doang. Aku di dunia investasi tuh belajar, terus juga action. Ya, nggak cukup kamu nonton YouTube gratisan terus baca buku, itu nggak cukup. Teman-teman harus ikut seminar. Kayak gue dulu ikut seminar, bayar harga dari yang jutaan sampai yang puluhan juta, terus gue praktekin. Percuma lu ikut seminar atau workshop tapi lu nggak praktekin di lapangan, males, nggak bakalan ada hasilnya. Jadi lu praktekin teori, praktekin lagi teori, sampai akhirnya diulang-ulang, ini salah di sini, bener di sini, lu terusin, dan akhirnya lu dapat ilmu nih, dapat ilmu. Jadi ilmu itu bisa diwariskan ke anak-anak lu ya. Jadi gue lebih baik gue pegang ilmu ini bisa gue cari uang dari gue ngelatih orang, dari orang konsultasi, dapat duit dari konsultasi, dari coaching ya kan, ngelatih orang. Terus juga gue dapat duit dari investasi juga. Terus gue juga dapat duit dari orang yang punya masalah, misalnya solusi kredit macet, kita bantuin, jasa apapun. Jadi ketika lu tahu ilmu ini tidak seberapa dengan apa yang lu bayar. Keuntungan di masa depan tidak seberapa apa uang yang lu keluarin saat ini, guys. Serius. Ya,
Oke, gitu aja dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Sukses selalu ya.